Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat SCF Mandiri. Ketemu lagi dengan channel kesayangan teman-teman ya. Buat teman-teman, saya minta maaf, mohon maaf. Hari Senin kemarin saya harusnya upload ya teman-teman, cuman karena ada perbaikan di kandang saya ya, di farm saya, makanya saya baru bisa upload hari ini teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas mengenai alas kandang teman-teman ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya di depan teman-teman ini adalah ayam-ayam ya. Ini adalah ayam-ayam yang di belakang ya, di kandang saya sebelumnya. Ya, sekarang mereka sudah saya pindahkan di kandang baru ya. Kandang baru yang notabene terletak di dalam ya, di dalam ya. Jadi mereka udah nggak kedinginan lagi. Jadi kemarin memang ada beberapa kesalahan teman-teman ya, ada beberapa kesalahan yang saya lakukan. Makanya ini saya terus terang jujur ke teman-teman, ini ayam saya semua ini treble ya. Ini harusnya mereka ini bobotnya waktunya udah 7 ons ya teman-teman. Cuman karena ada kesalahan di pakan ya teman-teman, ada kesalahan di pakan, makanya sekarang bobot mereka masih dapat 5 on teman-teman ya. Ini kesalahan banget ya. Jadi nanti sebentar saya akan bahas ke teman-teman apa-apa yang saya lakukan, kesalahan apa yang saya lakukan. Ini saya sambil nyapu-nyapu ya teman-teman, sorry. Jadi insya Allah nanti teman-teman ya, saya akan terus update perkembangan kandang saya. Jadi kita bahas alas kandang dulu teman-teman ya. Jadi alas kandang saya ini teman-teman ya, ini sekam teman-teman ya, sekam. Tapi di bawahnya ada tanah ya teman-teman. Ini tanah ya teman-teman. Jadi ini tanah ya, ini tanah. Ya ini tanah, ini batu yang hitam-hitam ini bukan tai ayam, bukan ya, ini batu. Gak apa-apa untuk mereka ceker-ceker juga. Jadi di bawah alas kandang teman-teman, kalau tidak pengen bau ya, teman-teman beri aja sebelum nabur sekam. Jadi di tanahnya itu teman-teman kasih kapur dolomit teman-teman ya. Apa ya, kapur apa ya, pokoknya kapur peternakan teman-teman. Jadi kapur peternakan itu fungsinya juga untuk mengurai ya, mengurai kayak ya kotoran ayam gitu teman-teman. Nah tapi setelah itu teman-teman nanti kasih sekam aja di atasnya. Insya Allah nanti teman-teman kandangnya anti bau ya. Ini kandang saya teman-teman, di sebelah situ rumah ya teman-teman, rumah tempat tinggal saya ya. Jadi kalau bau otomatis ke sana. Tapi karena saya memakai alas sekam ya, saya memakai alas sekam, alhamdulillah dari ayam juga ya, ayam juga tidak bau, mereka mulai sehat ya. Ini kemarin mereka treble waktu di kandang belakang ya, ada kebocoran ya teman-teman, ada kebocoran itu sampai mereka juga mempengaruhi pertumbuhan ya. Terus kemudian saya ada kesalahan di pakan. Jangan sampai teman-teman lakukan ya kesalahan di pakan. Kesalahannya apa? Jadi gini teman-teman ya, saya cerita. Saya memberikan mereka ini bekatul teman-teman ya. Padahal saya udah berhasil kemarin pada saat pada saat mereka masih DOC ya, itu sudah saya jor-joran untuk sentrat ya atau pur ya. Jadi pada saat saya kasih dia bekatul ya, saya kasih dia bekatul, tapi itu kesalahannya bekatulnya tidak saya fermentasi teman-teman ya. Jadi langsung saya kasih aja ke ayam. Sebenarnya walaupun sentratnya sedikit teman-teman, jadi sebenarnya tidak jadi masalah untuk ayam. Yang penting bekatulnya difermentasi ya. Jadi untuk cara fermentasi bekatul dengan sentrat itu atau pur itu teman-teman, ada tutorial banyak di YouTube, teman-teman bisa adopsi aja. Itu kesalahan yang saya lakukan teman-teman, sampai mempengaruhi pertumbuhan di ayam-ayam saya. Sampai ayam saya ini kemarin lemes ya. Lemes ternyata bukan karena cuaca aja. Sudah ya, mungkin mempengaruhi juga cuaca juga lagi pancaroba teman-teman. Jadi di musim pancaroba saya telat kasih jamu, terus kemudian di pakannya itu bekatulnya tidak saya fermentasi. Jadi kesalahan di situ. Kalau yang ayam saya yang pertama itu sehat-sehat, kenapa ya? Karena memang mereka tuh pada saat waktu itu saya masih pakai jagung ya, sebelum pakai bekatul, jagung, sentrat, dan kalau ada nasi sisa ya saya kasih nasi sisa, saya campur sama
buah naga ya. Nah ini kebetulan kemarin saya kasih bekatul aja sama sentra teman-teman. Mereka lemes teman-teman, kurus ya teman-teman, bisa lihat. Jadi mereka kurus nih teman-teman. Jadi kurus ya. Bobotnya masih 5 ons teman-teman. Harusnya udah keluar ya. Udah 7 on ya, tapi belum. Tapi nggak apa-apa, ini saya lagi perbaikan. Insya Allah nanti 1 kilo baru saya jual. Nah jadi teman-teman, kesalahan itu jangan sampai teman-teman lakukan. Yang pertama, kandang juga ya. Jadi kalau teman-teman baru mau mulai kandang, sebelum kandang siap, jangan sampai teman-teman paksa untuk turunkan DOC ya. Jadi ini kesalahan yang saya lakukan. Jangan sampai teman-teman tiru ya. Jadi kalau soalnya saya juga ini pemula, tapi alhamdulillah ya saya sudah 1 saf udah berhasil. Cuman yang kedua ini mungkin karena terlalu apa namanya ya, terlalu yakin kali ya, makanya kurang hati-hati, ada kesalahan di pakan treble. Kayak ada orang, sorry teman-teman, agak terputus ya. Jadi kesalahan itu teman-teman jangan lakukan. Ini mereka udah nggak pakai pemanas ya, udah cukup ya, mereka usianya ini udah cukup, nggak usah pakai pemanas juga nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah teman-teman, sebenarnya gini teman-teman, kemarin ada juga yang inbox saya menanyakan, bang, emangnya abang untung gitu piara ayam ya. Terus terang ke teman-teman ya, saya dapat untung yang ayam pertama itu tipis banget teman-teman, karena memang saya baru belajar ya, belum tahu. Ini yang kedua juga ini saya ya belum dapat banyak teman-teman, mungkin masih rugi ya. Ya nggak rugi ya, dapat tapi tipis banget teman-teman ya. Karena memang ada beberapa kesalahan, karena saya memang hitungannya 200 ekor ini saya pakai belajar teman-teman ya. Saya belum lihat untungnya dulu, saya pakai belajar, saya lihat pola hidup ayam, terus kemudian FCR untuk perhitungan pakannya itu saya lagi pelajari juga teman-teman ya. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati dalam mengolah pakan dan kandang ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada teman-teman membuat kesalahan seperti saya sampai kayak gini. Ini udah 2 bulan, mereka bobotnya masih 5 on ya, 5 on setengah. Paling kenceng yang paling besar itu 6. Ini 6 on ini nih. Ya ini 6 on, tapi yang lain masih 5 on, ada yang 4 on. Makanya aduh, saya juga pusing teman-teman. Tapi tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa ya, namanya juga kita belajar ya. Karena memang beternak itu nggak mudah teman-teman ya. Ternyata nggak mudah. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati ya dalam mengolah pakan dan persiapan kandangnya teman-teman. Jangan sampai ada kandang yang belum siap, teman-teman langsung turunkan aja DOC-nya. Jangan sampai kayak saya ya. Jadi ini saya lagi perbaikan ya, pembenahan untuk pakan juga. Saya juga lagi fermentasi bekatul sama pur ya. Saya lagi fermentasi. Untuk cara fermentasi teman-teman bisa adopsi di YouTube, banyak di YouTube kok. Ya, jadi alas kandang saya sederhana teman-teman ya. Alas kandang saya sederhana, teman-teman bisa lihat. Ya sederhana, hanya tanah ya di bawahnya sama sekam. Ya, ini ada satu yang lemes nih, aduh nyekukruk. Nggak tahu kedinginan atau apa ya, tapi kalau sakitnya sih enggak sih. Coba saya lihat responnya dia. Oh memang dia agak ini, nanti ntar dipisahin ya teman-teman. Jadi saya setelah ini teman-teman saya jadi tahu. Jadi ayam KUB ini teman-teman ya, teman-teman juga harus hati-hati. Ini juga pesan buat teman-teman. Teman-teman harus hati-hati dalam membeli DOC KUB ya. Jadi banyak sekarang yang penjual DOC juga bohong teman-teman ya. Kayak ini ayam saya ini banyak ayam Arab teman-teman ya. Setelah besar gini baru kita tahu. Karena kalau masih DOC kita terus terang kita tidak tahu ayam itu datang apa benar KUB atau enggak. Jadi saya kalau kayak gini teman-teman, saya juga berpikir untuk lebih hati-hati dalam membeli bibit teman-teman. Terkadang kita kan nggak tahu babonnya ya, babon pejantannya itu bagus enggak gitu. Tapi ada beberapa sih yang memang KUB ya, cuman ini kebanyakan ayam Arab teman-teman. Ya ada beberapa KUB. Nah jadi teman-teman, ini tujuan saya ya teman-teman. Saya buka ke teman-teman, tujuan saya buat begini, insya Allah nanti setelah ini laku teman-teman, dapat duit, saya belikan ayam broiler teman-teman. Saya pengen coba ayam broiler. Saya harus tahu juga ayam broiler ataupun ayam pejantan ya teman-teman. Kita harus tahu. Makanya kandangnya udah saya desain kayak gini teman-teman. Ya, untuk DOC nanti di dalam sana udah ada kandang breedingnya ya. Jadi untuk DOC di dalam sana. Terus nanti di sini kita akan coba untuk broiler teman-teman ya. Teman-teman doain cepat besar supaya saya bisa cepat turunin ayam broiler teman-teman ya.
Jadi ayam broiler itu keuntungannya lebih cepat, putarannya 1 bulan kita udah panen. Cuman untuk perawatan lebih ekstra teman-teman ya, yang jelas lebih ekstra. Tapi saya pengen tahu, saya tetap harus belajar. Akan coba lagi di ayam broiler teman-teman. Jadi nanti setelah ini keluar semua saya bersihkan, saya akan coba di ayam broiler. Gitu teman-teman ya. Nanti kalau YouTube ini akan terus update ya teman-teman mengenai kandang saya tidak akan tutup-tutupin ya. Apa yang terjadi di kandang saya tetap akan saya buka ke teman-teman ya. Saya mau untung, saya mau rugi, treble atau apa tetap saya akan buka, karena apapun yang terjadi di kandang saya itu real teman-teman ya. Saya tidak tambah, tidak kurangi ya. Ada yang sakit juga nanti saya akan info ke teman-teman. Tapi alhamdulillah ini ada beberapa sih, ada cuma 1-2 aja yang agak-agak mungkin kedinginan ya. Kalau penyakitnya sih enggak sih, karena ayam ini enggak berbaur sama ayam lain, hanya mereka-mereka aja. Gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya. Saya rasa cukup teman-teman ya. Saya mohon maaf, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata. Sekali lagi saya bukan peternak handal ya. Saya hanya peternak mandiri yang lagi belajar, pengen tahu tentang pola hidup ayam, terus kemudian pengen berbisnis di ayam. Gitu teman-teman ya. Saya rasa cukup. Semoga konten saya yang sederhana ini bermanfaat buat teman-teman. Salam satu hobi, yang buat teman-teman yang baru memulai untuk beternak, semangat terus, jangan pantang semangat, jangan patah semangat ya teman-teman. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.